Maksudnya gini, kalau itu bisa, KKN itu bisa ke depan itu bisa menjustifikasi sebuah desa bebas RTLH. Wah keren. Wah UNES sih keren nih so. Jadi mahasiswa tidak usah takut. Iya. Kalau takut untuk melakukan sendiri, minimal EU lah. Sudah difasilitasi, sudah tahu targetnya apa, itu pasti lebih mudah untuk teman-teman ya. Baik, selamat pagi, selamat datang di podcast KKN Menyapa Desa. Nah, kali ini kita bersama dengan LPPM UNES dengan tagline-nya nih, Innovation for Brighter Future. Dan kali ini di tengah kita sudah hadir Bapak PLT Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bapak Arief Sugeng Haryanto ST. Tepuk tangan dong penonton bayaran yang di sebelah sana ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Oke, Bapak ini tadi kita sudah bersama-sama menandatangani untuk rencana kerjasama ya untuk penyelenggaraan KKN, penyelenggaraan rumah layak huni dan juga lingkungan sehat. Mungkin teman-teman di sini, mahasiswa-mahasiswa KKN di luar sana ini sangat tertarik. Apakah KKN tematik ini tuh gimana sih caranya mendaftar dan juga apa saja programnya? Kalau Intan sendiri nih mungkin yang paling awal ya Pak, permasalahan mendasar mengapa KKN tematik ini harus dilaksanakan gitu Bapak, silahkan monggo. Oke, terima kasih Mbak Intan. Pertanyaannya sulit, tapi jawabannya sebenarnya mudah. Kenapa? Karena kita menghadapi situasi di lingkungan kita sendiri, lingkungan tempat tinggal kita, itu kita tidak pernah membayangkan bahwa di sekitar rumah kita atau bahkan rumah kita itu sebenarnya tidak sesuai atau tidak layak huni. Salah satunya itu adalah itu. Yang kedua adalah bahwa di mana tempat tinggal kita, apakah itu sudah kategorinya bertempat tinggal yang tempat yang sesuai dengan peruntukan, dibolehkan. Nah, itu kan juga salah satunya. Kemudian di luar rumah kita banyak menjumpai bahwa infrastruktur permukiman kita itu apakah sudah layak, apakah jamban kita, apakah air bersih kita, apakah sampah kita, atau jalan, atau drainase, dan banyak hal yang ternyata kalau kita perhatikan bareng-bareng itu ternyata perlu banyak perbaikan. Ternyata ada permukiman kumuh, ada rumah tidak layak huni, ada rumah di tempat bencana. Nah, itu yang awal-awalnya adalah itu. Sehingga kita harus melindungi masyarakat ke depan. Dengan cara apa? Yaitu tadi, di tempat tinggal yang tepat, di rumah yang layak dan lingkungan yang sehat. Itu sebenarnya awalnya dari hal-hal seperti itu yang sudah menjadi target negara, yang menjadi keprihatinan bersama di dunia dengan SDGs-nya ya, Sustainable Development Goals-nya itu. Kemudian di Indonesia diadopsi di rencana pembangunan jangka panjang dan RPJMN tahun 2020 sampai 2024 pemerintahan Pak Jokowi ini, termasuk juga diadopsi oleh RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang kita juga mencoba mencapai rumah layak huni. Bedanya adalah rumah itu urusan pribadi, iya kan? Lingkungan itu urusan bersama. Tapi banyak yang dari kita itu sebenarnya tidak mampu untuk mewujudkan itu. Rumahnya tidak layak huni, orangnya miskin. Kalau dibiarkan itu nanti kejatuhan rumahnya, ya kan? Maka kita harus tolong. Pemerintah harus hadir di situ. Betul. Dengan menangani rumah tidak layak huni tersebut agar layak. Makanya kita ada program bantuan. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata itu banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, kita butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan KKN ini, dengan UNES-nya. Jadi UNES ini terkenal dengan kampus yang sangat peduli terhadap masyarakat di level itu. Saya tahu persis karena KKN-nya cukup besar, jadi menjadi salah satu program yang utama dan jiwa didiknya tinggi, edukasi dan pasti provokasinya ya
UNES itu kan terkenal senang demo bareng. Betul, Maksudnya bahwa menyampaikan aspirasi gitu ya Pak ya. kebermanfaatannya kita masuk sampai kepada aplikasi. Jangan omong doang, gitu kan. Nah, ini saya kepengen menggugah ini, ikut-ikutan memprovokasi nih. Supaya mahasiswa bisa bergerak di bidang pendidikannya bisa terpakai diaplikasikan ya Pak ya. Jadi provokasi dan advokasinya terarah. Betul sekali. Dan memang target di 2030 ya Pak kalau tidak salah adalah memang permukiman tanpa permukiman kumuh ya. Betul sekali. Baik, sebenarnya kalau konsepnya sendiri, konsep rumah layak huni itu yang seperti apa Bapak? Ya, kalau kita bicara konsep rumah layak huni yang ada di SDGs itu ada 5 item besar. Yang pertama adalah ketahanan bangunan. Jadi ketahanan bangunan itu maksudnya strukturnya benar gitu ya. Standar teknis bangunan itu tercapai lah. Jadi kalau panjenengan tinggal di dalamnya nggak takut kejatuhan atap gitu kan. Nggak takut rumahnya doyong, ambrol gitu yang kan. Bawah kayu, yang atas beton. Jadi kan satu itu. Yang kedua adalah luasan. Jadi satu rumah itu dihuni oleh berapa orang. Nah itu kan standar teknisnya kan tiap orang tuh kejatan 7,2 meter persegi itu minimal. Jadi kalau tipe 36 itu maksimal 5 orang. Jangan lebih gitu kan. Kalau lebih kan jadinya megap-megap itu. Turunnya ditumpuk itu ambekane mas-masan bareng gitu kan. Nah, ini hitung-hitungan teknis orang PU ini. Padahal sekarang rumah-rumah kalau tipe 21 berarti maksimal berapa orang ya Pak? Ya kalau 21 kan dibagi 3. Udah 3 orang maksimal. 3 orang ya Pak. Karena satu kamar kan. Siap. Jadi bapak ibu dan bayi satu. Satu aja. Ya kira-kira itu. Yang ketiga adalah air bersihnya ada. Jadi akses air bersih ada. Ya maksudnya akses itu adalah bahwa kalau rumah kita mau nyalur itu ada, mau cari air bersih deket kita, ya. Jadi misalnya jarak komunalnya cuma 100 meter, ngangsu iso cukup, gitu kan. Jadi orang dur ngangsune sekilo, gitu kan. Kalau enggak, kalau jalur PDM-nya ada di depan rumah kita lebih enak lagi, kan. Aksesnya pasti bisa tinggal nyambung. Itu air bersih, jamban, sanitasi ya. Sanitasi itu ada jamban dan sampah. Problem kita di samping air tadi adalah jamban dan sampah. Kita apakah rumah kita sudah berjamban? Pertanyaan pertama adalah berjamban dulu. Yang kedua, jambannya sebenarnya sudah betul belum? Ini kalau ya, Pak, itu ya? Yang layak, yang terakses dulu itu adalah adanya jamban. Yang kedua, kalau kita mau aman, sebenarnya kan akses aman gitu ya. Jamban kita aman, itu ya jambannya harusnya yang safety tank misalnya, yang bisa dibuang lagi ke tempat pengumpul gitu kan. Dan terakhir adalah sampah, ya, yang terkait dengan sanitasi itu sampah. Sampah kita menjadi problem bareng-bareng itu adalah karakter budaya kita. Kalau jamban sudah mulai berkurang karena sudah malu di pinggir sungai, di pinggir di belakang rumah gitu ya. Kan saya dulu KKN di Pekalongan itu tahun 95, 96 itu masih merasakan di depan tempat markas kami itu adalah jumbleng terpanjang. Padahal cuma got dan kering, bayangkan aja. Habis subuh sampai jam 6 pagi itu tiap hari lihat orang. Dan itu nggak peduli usia. Tapi sekarang gitu. Saya yakin sudah banyak berubah. Tapi kita harus memperbaiki diri, yang di rumah harus ada, gitu kan. Nah, yang sampah ini adalah benar-benar problem sosial kita. Karena sampah itu masih di got, kita masih lihat sampah. Berarti problemnya membuang sampah masih sembarangan. Apalagi kaitannya dengan bagaimana kalau sampah itu bisa zero tuh keluar itu kosong, nggak ada sampah keluar. Maksudnya keluar itu ya sudah ada yang ngambil, sudah jadi recycle, pokoknya reuse, recycle itulah ya. 3R itu bisa dilaksanakan keren lah gitu kan. Nah ini kan itu rumah layak huni. Yang terakhir, yang kelima itu adalah kepastian bermukim. Di mana kita bermukim, apakah sudah sesuai tata ruang, gitu kan? Maksudnya bahwa kita di tempat yang tidak berbahaya, misalnya di tempat bencana. Terus kalau di tempat bencana apa sih yang harus dilakukan? Nah itu pintar-pintarnya kita nanti ya, adalah gitu kan, trik-triknya gitu kan. Apakah direlokasi atau di rekayasa teknologi atau apa? Kita ada Ruspin itu kan, salah satunya untuk rekayasa teknologi. Rumahnya saja sih, tapi lingkungannya belum, ya itu bagian dari proses lah, kita belajar bareng. Dan yang terakhir adalah
kepastian bermukim adalah kaitannya dengan apakah dia bertempat tinggal di tanahnya. Ya, ini problem kita karena banyak orang ternyata tinggal di tempat orang lain, di tanah pemerintah. Tidak ada sertifikatnya. Tidak gitu ada ya, sertifikatnya, suatu saat tergusur, ini kan kasihan. Jadi harus mengedukasi ke sana, memprovokasi masyarakat agar tahu siapa dia dan terakhir adalah tahu diri. Jadi kalau itu adalah bukan di tanahnya, ya udah digusur aja. Terus jangan marah-marah ya. Jangan Pak. marah-marah, ya yuk kita bicarakan bareng, kirim buku Iya. NIPY gitu kan. Betul. Nah, ini kita pengen itu berjalan ya tidak akan smooth seperti itu, tapi ya kita kepengen seperti itulah kita ke depan. Nah, makanya kampus dalam hari ini teman-teman mahasiswa itu saya rasa provokator yang baik lah itu nanti ke depan. Bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara, terus terakhir bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga gitu-gitu ya. Pokoknya kalau dulu saya KKN juga Pak, pengalaman ini kalau misalnya ada anak-anak KKN pasti anak belajar pun nyarinya anak KKN. Jadi kayak, Mbak ini aku PR-nya nggak bisa gitu. Langsung main ke posko minta tolong diajarin. Jadi memang mahasiswa itu perannya sangat luar biasa di mata masyarakat ya Pak. Karena ya? saya pernah jadi mahasiswa. Aduh, baik. Kemudian yang selanjutnya ini program yang paling utama yang dicanangkan dalam KKN tematik Rumah Layak Huni dan Sehat itu apa ya Pak programnya? Kalau programnya kita sebenarnya kan secara umum sebenarnya memprovokasi dan mengedukasi masyarakat agar kedepannya itu rumahnya layak huni, kemudian lingkungannya itu ya berkualitas dan sehat, gitu kan. Jadi kalau itu tercapai minimal, gitu kan, minimal adalah ketika normal tidak ada bencana ya, itu ya bagus. Dan ini kan berdampaknya kepada generasi berikutnya. Tidak ada stunting, lingkungan yang buruk bikin stunting, betul, gitu kan. Nah, kita pengen yo PU ki yo mikir stunting barang gitu kan, padahal kan urusan gizi. Enggak. Jadi orang PU pun berpikir stunting, berpikir semua berperan, berdaya guna, berhasil guna, sama kita jadi. PU tidak harus teknik sipil, arsitek gitu enggak. Di sana ada hukum, di sana ada sosial, ada ekonomi dan lain-lain. Jadi kita kepengen seperti itu gerakan umumnya. Programnya di dalam KKN kita ada pendataan. Pasti kita harus mulai belajar data yang baik dan benar. Betul. Jadi agar apa? Agar target pembangunan kita itu terarah. Hitung-hitungan kita itu yo by name by address, bukan hitungan di atas kertas yang itu nanti pada saat perhitungan akhir lucu. Antara penanganan dan pertumbuhan tidak terpisah. Itu nanti tergabung. Kenapa? Yang sudah diperbaiki dari data awal sekian. Ini yang tumbuh baru. Jadi memang nanti yang tumbuh baru pun akan melambat. Kenapa? Karena ada edukasi, ada provokasi. Yang atas penanganan itu sudah memperbaiki yang lama. Yang baru kan menjadi lebih lambat. Sehingga lama-lama capaian 2030 bebas kumuh dan bebas rumah tidak layak huni itu tercapai. Gitu kan? Yo, itu cita-cita gitu kan. Makanya kita harus berproses menuju ke sana. Ya, jadi pendataan, terus sosialisasi, kita bagian dari provokasi dan edukasi tadi, kita memprovokasi seluruh masyarakat. Tidak tua dan tidak muda dan tidak anak-anak. Ya, ini teman-teman KKN bisa nggak itu masuk ke sana? Yo, nek saya sederhananya, nek bapak-bapak dikumpulke sing sapa butuh omah, dikumpulke besok beli tanah bareng-bareng, tapi khusus orang miskin ini. Kalau yang non miskin kita kasih informasi, oh di sana ada perumahan yang bagus, yang legal, yang pasti aman. Dan memang banyak sekali rumah subsidi ya Pak sekarang ya. Ya, dan bagaimana di mana ada rumah subsidi kita juga punya informasinya. Jadi kita kepengen mengedukasi masyarakat agar tahu, melek gitu. Jadi jangan memadat diri di lingkungannya. Jadi kampung-kampung kita di desa-desa itu sekarang sudah sangat padat. Jadi di desa saya aja itu jalan 1,5 meter sudah ada. Wah. Di desa, bayangin aja. Saya lewat itu susah, gitu kan. Nah itu contoh. Jadi sosialisasinya ke bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ke remajanya dan kepada anak-anaknya. Mungkin kalau anak-anak ya ini kan ex-ekip pinter-pinter ngajar lah. Wow, diajari itu habis itu suruh gambar, kita lombakan misalnya gitu kan. Boleh, tingkat ya, provinsi kan keren ya. Wow. Ini nih misalnya teman-teman nanti KKN. Disprakin bikin lombanya berarti ya Pak ya. Iyalah, nanti kan teman-teman KKN itu yang memobilisasi gitu kan. Iya, saya nanti bisa lomba di hari perumahan gitu kan. Kan tidak harus di pas hari KKN. Betul. Nanti kan KKN kita dianggap setahun, kita mungkin lombanya di hari perumahan, Agustus kira-kira misalnya.
tak mobilisasi gitu kan, tetap di sini perannya teman-teman KKN masuk semua. Jadi sudah mengedukasi calon-calonnya pemenangnya sopo naik ikut lomba gitu kan ya. Ini misalnya itu sosialisasi. Kemudian kita juga ada fasilitasi, ada pendampingan. Kalau pendampingan kita kepengen teman-teman itu ikut melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita kan ada penanganan rumah tidak layak huni, tiap desa kan 3 rumah. Ya, di desa miskin ya, desa merah dan kuning. Itu ada 11.292 unit rumah. Nah, mudah-mudahan masuk juga di situ. Kemudian ada pembangunan baru rumah. Itu juga untuk miskin ada di 6 lokasi. Ya. Kemudian ada di 2 desa dampingan gitu. Jadi di Sumberjo dan Sumberjo Demak sama di Demangan Klaten. Jadi ada 8 lokasi prioritas yang menjadi rujukan. Tapi kalau mau menyebar sampai ke beberapa desa itu ya tadi di rumah tidak layak huninya kita memang cukup menyebar. Itu mendampingi masyarakat ataupun melihat, mengevaluasi, memonef, monggo yang bisa yang mana. Iya. Karena kan melihat dulu ya Pak ya. Iya, kan belajarnya kita kepengen teman-teman mahasiswa punya pengayaan apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ini bekal kemudian ketika setelah pendampingan adalah fasilitasi. Jadi setelah pendataan, sosialisasi, dampingan, itu kan ada fasilitasi, misalnya contoh adalah pembentukan kelompok masyarakat yang butuh rumah. Atau fasilitasi dalam penyusunan proposal usulan ke pemerintah, kabupaten, pemerintah desa maupun pemerintah provinsi dan pusat. Jadi RTLH ini menjadi perhatian pemerintah secara vertikal. Dari atas sampai ke level paling bawah. Memang ini lagi terkendala oleh COVID ya. Untuk yang dana desa memang sementara nih off karena memang prioritas penanganan COVID. Tapi dari pusat masih banyak, masih puluhan ribu. Dari provinsi masih 11.000, kabupaten mungkin ya ratusan tiap kabupaten masih ada. Jadi desa mudah-mudahan nanti bergeraknya juga semakin ada lagi di samping stakeholder lain gitu ya. Maksudnya gini, kalau itu bisa KKN itu bisa ke depan itu bisa menjustifikasi sebuah desa bebas RTLH. Wah keren. Wah UNES sih keren nih, so membebaskan desa dari RTLH misalnya kan. Terus habis itu bebas ODH apa ya itu yang jamban itu ya. Dan lain-lain itu maksudnya itu. Nah, yang terakhir adalah pelatihan. Ini pelatihan adalah pengenalan terhadap rekayasa teknologi yang baru. Nah, kami memang menyediakan untuk teknologi Ruspin, rumah unggul, sistem panel instan. Jadi kalau orang nggak punya, orang miskin ini bisa nabung panel dulu. Jadi kami memang berencana membantu menyediakan alat. Memang ya tidak sempurna ya, alat kita kan terbatas. Itu akan kami pinjaman kepada kelompok-kelompok yang siap untuk melanjutkan membuat rumah secara mandiri. Ini untuk yang secara mandiri. Nah, ini berkembangnya mungkin nanti ke BUMDes ke apa ya itu nantilah. Tapi KKN yang sekarang ya paling sampai situ dulu. Sampai situ dulu ya Pak ya. Kalau yang BUMDes kan ini baru pertama juga ya Pak ya. Iya, jadi kita bareng-bareng belajar nih. Kita kepenginnya itu dulu. Iya. Dan untuk teman-teman jangan khawatir ya Pak, karena mahasiswanya nggak harus teknik ya Pak ya. Oh, nggak harus teknik. Seluruh apapun jurusanmu silahkan. Nanti juga dapat fasilitasi, bisa belajar dulu, bisa pelatihan dulu. Jadi aman lah ya. Jangan takut-takut untuk apply nanti ya. Oke. Kemudian bocoran Pak lokasinya. Lokasinya ini di mana saja sih Pak desanya mungkin? Ya, kalau lokasi itu ada di 6 itu saya harus pakai kacamata nih tua gitu kan. Ini Bapak tuh besarnya di Cilacap ya, tapi ya. Saya sampai SMP di Maos, Cilacap. Nah, SMA saya di SMA 2 Purwokerto. Kuliah di Undip. Jadi sudah lebih dari separuh hidup saya di Semarang. Di Semarang. Baik. Ini bocorannya ya Pak desanya. Bocorannya itu di Desa Karangsari, Kecamatan Adipala. Ini perbatasan dengan Maos ini. Cilacap ya Pak. Cilacap, Kabupaten Cilacap. Kemudian Desa Toyare. Jadi ini komunitas Karangsari Jaya itu adalah penderes gula aren ya. Nanti dilihat teman-teman dulu itu. Apakah penderes atau campuran itu kan ini komunitas kan bisa jadi solid dalam arti benar-benar seperti itu atau
yaitu hanya nama saja. Karena bagi saya bagi kami, komunitas yang dimaksud bukan keseragaman. Ya keseragaman kadang membuat ikatan ya. Tapi saya umum saja sih, komunitas orang butuh rumah sebenarnya. Ini kebetulan komunitas orang miskin butuh rumah, gitu, punya tanah. Kalau saya masuk ini Pak, komunitas butuh rumah. Oke, selanjutnya. Kemudian Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Ini paguyuban Rusunawa Garuda. Jadi Rusunawa itu memiliki batas maksimal hunian. Jadi orang tidak seumur hidup tinggal di Rusun Nawa. Karena Rusunawa konsepnya adalah sebenarnya pengetasan orang-orang yang MBR yang tidak punya rumah, nyewa di situ dulu. Harusnya ada proses pemberdayaan nih di Rusun. Nah, suatu saat dia akan pindah dari Rusun ini, apakah pindah ke Rusunami, Rusun milik ya, atau rumah landed. Ya, pengembang bank biasa itulah ya, rumah subsidi atau non subsidi tergantung kemampuan. Ini kalau pemberdayaannya di provinsi lain, itu misalnya ada yang program menabung. Jadi begitu lulus 6 tahun itu bisa punya uang muka. Iya. Untuk beli rumah, gitu kan? Berarti membenarkan mindset mereka untuk tidak selalu tinggal di situ, iya. Untuk bisa punya rumah sendiri. Iya, betul. Ya, entah itu di rumah yang rumah susun nami atau rusun atau di rumah landed, rumah biasa. Ini banyak yang kita kebetulan di Rusun di Jepara, juga di ex Rusun, Desa Kedung Cino, Kecamatan Jepara. Kemudian Desa Sudipayung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Ini kelompok buruh. Buruh. Kota Magelang juga ada ini. Rusun penghuni Rusun Kota Magelang. Kemudian yang terakhir adalah di Brebes, paguyuban bersemi, buruh dan sopir. Ya, saya nggak ngerti singkatannya itu kok bersemi ya. Di mungkin Desa Pageyangan, Kecamatan Pageyangan, Kabupaten Brebes ya. Ini prioritas. Kemudian dua lagi adalah Desa Sumberjo, Kecamatan Ranggen, Kabupaten Demak, dan Desa Demangan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Jadi ada 8 lokasi prioritas. Kalau nanti misalnya bisa di tempat lain, akan kita arahkan di tempat yang ada RT-nya minimal. Atau desa-desa potensi yang bisa membentuk seperti ini, agar usulan di tahun berikutnya, saya tidak menjanjikan untuk tahun 2022 atau 2020, tapi menjadi bahan usulan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Tidak semua bisa ditindaklanjuti, tergantung posisi anggaran dan posisi anggaran keterbatasan maksudnya. Iya. Dan posisi yang dibantu memang tepat sasaran atau enggak. Jadi semakin bagus itu ya akan semakin nanti akan dikaji lagi kembali. Iya, tapi apa-apa yang disiapkan oleh teman-teman KKN itu akan menjadi kontribusi yang luar biasa. Dan pasti nanti ada hal-hal yang kita siapkan untuk kontributor terbaik. Wah, itu yang saya suka. Ada saya tidak janji banyak, yang penting ada. Yang penting ada itu, Pak. Bagi mahasiswa itu udah banyak, Pak. Baik, oke. Selanjutnya ini untuk teman-teman yang berada di 8 daerah itu, karena kita memang masih COVID, ya Pak. Jadi kami fokuskan untuk teman-teman yang tinggal di daerah terdekat situ boleh langsung apply ya. Untuk yang mungkin di luar itu mungkin nanti ada next kesempatan lagi. Tapi untuk teman-teman yang ada di Cilacap, Jepara, Kendal, Magelang, Purbalingga, Brebes, Demak, dan Klaten bisa langsung apply untuk KKN ini. Baik, kemudian outputnya apa sih Pak yang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa tadi? Kan tadi mengedukasi, kemudian bisa memprovokasi dari warga. Apalagi Pak kira-kira? Sebenarnya output kita itu kalau awal ya produk-produk dari KKN sebenarnya. Dari 5 item itu sebenarnya produknya apa? Jadi teman-teman itu bisa memberikan inovasi apa di dalam pelaksanaan dari 5 item itu. Contoh dari pendataan. Dia dengan mekanisme yang kita sederhana itu bisa nggak memberikan data maksimal gitu kan. Ya sebenarnya kan data rumah layak huni. Ya sederhananya gini, kalau data rumah nanti yang diincar adalah data rumah yang tidak layak huni aja dulu. Otomatis sisanya layak huni kan. Nah, itu kan hal-hal seperti itulah contohnya. Dan jadi mahasiswa bisa menyampaikan data sekaligus ya sedikit analisis. Itu kan produknya salah satunya itu kalau data. Kemudian kalau sosialisasi, apa yang dilakukan dengan sosialisasi? Kita bisa bantu untuk sosialisasi nih. Saya punya narasumber. Ya, jadi mahasiswa
tidak usah takut. Iya. Kalau takut untuk melakukan sendiri, minimal EO lah. Jadi IO ya. Iya, jadi betul. Mengkoordinasi aja cukup ya Pak ya. Kalau bisa keren nih bareng-bareng kita sosialisasi datang lewat Zoom misalnya, teman-teman ngordinir di desa-desa di Zoom kan. Betul. Terus saya di Semarang, betul. pakai Zoom sosialisasi. Betul. Nah, itu kan keren lagi. Lebih cepat sasaran ya, Ya, Pak ya. Mereka jadi, bagian digitalnya aja deh. Makanya jadi IO. Jadi, iya, IO. Kalau enggak bisa dia karena sendiri-sendiri bisa menyediakan narasumber lokal gitu misalnya, ya monggo gitu kan. Ya itu kita mencoba ikut memfasilitasi dalam proses. Jadi enggak mahasiswa kita juga lepaskan nol. Barangkali kan komunitasnya juga enggak tersampaikan. Maksudnya misalnya butuh ahli ini kan mungkin teman-teman belum pernah ya bersentuhan dengan itu, ya nanti kami akan fasilitasi hubungkan. Tenang jadi saja ya teman-teman. Tenang saja. Jadi ini bukan promosi. Saya memang semoga saya enggak mutasi. Iya. Waduh ini. Mudah-mudahan bagus gitu. Jadi saya siap mendukung sepenuhnya. Tapi teman-teman semua juga ikut serta akan mengawal ini karena udah Pak Kepala Dinas, apalagi udah penugasan Gubernur, kita udah tanda tangan MOU Gubernur dengan universitas dengan rektor, kemudian Kepala Dinas dengan Kepala LPPM, saya dengan Pak Burhan. Jadi opo meneh gitu. Ya wis laksanakan saja. Betul. Kami juga menantikan seperti ini nih Pak. Jadi mungkin mahasiswa tuh bisa terinspirasi dengan program-program kerja. Kalau dulu biasanya kita program kerjanya bikin sendiri, ini kan, ini sudah difasilitasi, sudah tahu targetnya apa, itu pasti lebih mudah untuk teman-teman ya. Kemudian untuk fasilitasi tadi ya, Disperakim dalam pelaksanaan KKN tematik itu apa aja Pak fasilitasnya tadi? Oh mungkin iya. Ya narasumber, kemudian yang lainnya mungkin. Narasumber itu, kemudian ada juga bahan ajar ya, misalnya kayak materi gitu ya. Materi bisa e-file gitu, ataupun materi fisik, karena memang membutuhkan fisik untuk disebarkan, kami coba sediakan. Tapi tidak banyak ini, terbatas. Jadi maksudnya disik-disikan gitu. Sopo sing pinter maju, yang terakhir berarti nggak kebagian gitu aja. Misalnya, yang terakhir ngopi ya. Yang terakhir kopi. Iya, biasanya. Jadi terakhir misalnya ada pun saya menyediakan kopian aja, bukan barang cetak itu loh. Jadi ada poster, ada ada ini leaflet, ada buku gitu kan, ada juga misalnya pengen spanduk gitu ya. Oh ya kita. Tapi jangan banyak-banyak itu aja. Yang tercepat ya. Yang tercepat, oke. Jadi tercepatnya itu bukan mintanya loh ya. Datanya, kalau misalnya spanduk ya gambarin bareng. Iya, ini keren lagi kan. bukan cuma WA aja minta ya, tapi sudah ada datanya ya Pak ya. Oke, baiklah. Baik. Saya rasa cukup ya untuk podcast Menyapa Desa. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Arif Sugeng Haryanto. Panggilannya ini Pak Har ya? Atau saya panggilannya sebenarnya Arif. Cuma Pak karena Arif. Saya paguyuban Sugeng. Jadi monggo mau panggil Sugeng boleh. Oh Pak Sugeng ya, mungkin biar lebih akrab gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sugeng. Buat teman-teman ini ada sedikit informasi. Jadi KKN ini sudah dibuka ya Pak. KKN tematik ini kemitraan Disperakim sudah dibuka untuk bulan April hingga Mei. Kemudian ini sudah dibuka, dari hari ini sudah dibuka. Silahkan teman-teman nanti mungkin di link podcast di bawahnya akan ada linknya untuk mendaftar. Untuk teman-teman yang berada di daerah Kabupaten Cilacap, Jepara, Kendal, Magelang, Purbalingga, Brebes, dan Demak juga Klaten, boleh langsung mendaftarkan diri ya. Gampang banget ya Pak, pokoknya dijamin oleh Disperakim juga, oleh UNES juga, dan ini diakui oleh KKN UNES ya. Jadi teman-teman jangan takut, langsung aja join bersama dengan KKN tematik, Disperakim dan juga KKN Universitas Negeri Semarang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, KKN Menyapa Desa. Bye-bye.